Apa hukumnya alat musik Islami dan musik Islami? Macam mana alat musik Islami? Ini gitar yang buncitnya ke dalam Islami gitu. Kalau gitarnya rata, ini gitar kafir gitu. Mana ada alat musik Islami? Suling tak ada. Ini suling syariah, ini suling konvensional. Mana ada? Tak ada alat musik Islami. Pokoknya al-ghina mithlul kalam. Musik lagu itu macam cakap. Kalau isinya baik, ya baik. Tapi kalau isinya tak baik, maka haram. Isinya baik. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Bagus apa tak bagus? Bagus. Maka baik religi mengingatkan pada mati. Nah, tapi kalau sudah mengajak pada bunuh diri, ngajak berzina, maka haram. Nauzubillah. Bagaimana cara masuk Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Pak Ustaz? Hafal Quran 3 juz, bahasa Arab, kursus dari sekarang, nanti 100 soal bahasa Arab. Setelah itu pula tesnya nanti sekitar bulan Juni, tapi pengumumannya bulan Mei sudah ada. Gimana cara mencarinya Pak Ustaz? Buka apel itu. Dah, tulis di Google itu beasiswa Al-Azhar Kairo. Beasiswa Al-Azhar. Ini apa payahnya masyarakat? Tinggal nulis ini pun tak tahu ya. Ini syarat beasiswa Al-Azhar Kairo, beasiswa santri Al-Azhar Kairo, beasiswa. Makanya belilah paket. HP itu tak perlu mahal, yang penting cepat dia searchnya. Siapkan Quran 3 juz, bahasa Arab. Udah itu ikuti tesnya, mudah-mudahan lulus 100, ranking 1 sampai ranking 100 ditanggung beasiswa. Yang 101 sampai berikutnya biaya orang tua. Tapi nanti bapak hanya tahun pertama itu aja ngirim duit. Biaya hidup di Mesir murah, $100 itu udah makan enak. $100 di tempat kita 1.400.000, baru uang kosnya aja. Di Mesir $100 udah makan cukup semua. 1 tahun pertama itu aja, tahun kedua berusaha nanti cari beasiswa, IP-nya bagus. Saya tak tamat pesantren, madrasah aliyah. Tapi belajar selesai, tamat LC, habis itu ke Maroko MA, habis itu pulang, habis itu udah tua pun kuliah lagi. Sekarang saya masih mahasiswa semester 6. Saya seorang bapak 3 orang anak. Mohon doa buat keberkahan keluarga saya. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa. Ustaz, ketika tilawatil Quran dan salawat sering jamaah sautan Allah di akhir bacaan itu, apa hukumnya Pak Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah, Masya Allah. Aku sangka surat apa tadi? Itu adalah ungkapan kekaguman. Tuh diisi duit, yang pura-pura tak nampak. Itu adalah ungkapan kekaguman. Sama kita macam nonton bola, terus menengok Messi main, wow. Terus menengok McLaren, amazing. Kan tak mungkin kita dengar orang baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, amazing. Sesuaikanlah Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Coba tengok kalau Syekh Nu'ainah mengaji Taib artinya bagus. Bukan Taib artinya tak pulang-pulang. Itu adalah ekspresi kekaguman. Dalam sholat fardu yang baca amin setelah surat Al-Fatihah, baca amin terlebih dulu imam, baru makmum, atau berbarengan Pak Ustaz? Idza ammanal imamu fa aminu. Siapa dulu?
Idza ammanal imamu fa'aminu. Kalau imam mau mengucapkan amin baru kau ikut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Belum saya imam nih sekarang. Kita ulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah terdengar bunyi imam tuh bal. Ini banyak ini imam makmum sekarang main salib aja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bunyi hadisnya idza ammanal imam, kalau imam mengucapkan amin fa aminu, maka makmum ikut. Kuat-kuat bacanya. Karena setan paling takut, paling benci, orang kafir paling takut, paling benci mendengar amin. Amin. Kabulkan ya Allah. Buati amin. Ini banyak orang amin. Kok kenapa tak kuat? Alah, kalian aja lah, aku malas. Mana bisa gitu? Ikutlah kita. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada pula satu makmum, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak. Kok kau bilang bapak tadi? Rupanya dia masuk Islam, baru mu'alaf, nama mertuanya amin. Segan dia nyebut amin. Apabila anak laki-laki bernazar jadi imam sholat jenazah bapaknya, tapi anak ada di Batam, ayahnya di Medan. Apabila orang tua meninggal dan anak terkendala perjalanan pulang, bagaimana bila nazar anak itu tak dapat dilaksanakan? Makanya sebelum bernazar pikir dulu. Oh, Ustaz menganggap kami orang Batam tak ada duit ya? Bukan masalah duit, bro. Saya tak jadi ke Anambas itu apa karena duit? Kenapa? Asal. Iya, kalau bapak mau meninggal bulan April, kalau bulan-bulan Jerebu nih, bulan-bulan asap ini, nah, makanya aku pesankan sama kalian kalau mau meninggal jangan musim masak. Tanya dulu sama orang yang bakar tuh, kapan kalian bakar? Oleh sebab itu maka nazar ini pikirkan baik-baik. Kadang orang ini enak aja mengumbar janji sebelum berbuat. Ustaz, kalau lulus anak saya PNS nanti saya bernazar mau membuatkan satu WC untuk Masjid Bukit Indah. Begitu anaknya lulus jangan kena WC, batu bata tak ingat. Nah, bagaimana kalau tidak bisa dilaksanakan? Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Cara menebus nazar sama macam menebus sumpah. Satu, kasih makan 10 fakir miskin, atau kiswatuhum 10 pakaian, au tahriru raqabah, membebaskan budak hamba sahaya. Ini cara Islam menghapuskan hamba sahaya. Kalau engkau mau menghapuskan nama saya, salah satunya adalah dengan cara menebus kafarat sumpah dan nazar. Kasih makan 10 fakir miskin, tak sanggup Pak Ustaz. Kasih 10 pakaian, tak sanggup juga Pak Ustaz. Bebaskan budak hamba saya, budak-budak Melayu yang ada Pak Ustaz. Budak hamba saya tak ada lagi Pak Ustaz. Yang terakhir, faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Jangan bebankan diri yang kita tidak mampu. Karena tak mampu, kalau mau nazar yang kira-kira mampu. Saya nanti kalau begini saya akan puasa sunat. Nah, itu bagus. Ustaz, saya mau tanya, di awal ceramah Ustaz mengatakan orang meninggal tidak baik, orang meninggal lama untuk dikuburkan. Bagaimana menurut Ustaz orang meninggal, seorang tokoh rakyat meninggalnya malam tapi dikuburkan esok siangnya, banyak proses upacaranya Pak Ustaz. Kalau aku baik, maka kalian menjumpakan aku dengan amal.
Tapi kalau aku tak baik, maka kalian sudah melepaskan beban dari pundakmu. Aku Abu Somad. Kalau aku mati, aku baik, cepat-cepat kalian kebumikan. Itu mempercepat aku berjumpa dengan amalku. Tapi kalau aku tak baik, maka kalian cepat-cepat menghilangkan beban dari pundak. Makanya orang meninggal itu lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik kuburkan. Bagaimana ini dengan tokoh masyarakat, dengan itu, dengan itu, dengan ini? Kita kan malam ini ngaji menurut Quran dan Sunnah dan fatwa para ulama. 3 yang kita ikut: Al-Quran, Sunnah, Al-Ulama, Warasatul Anbiya. Nah, kita kaji malam ini itu. Kita bukan ikut tokoh fulan, tokoh ini, tokoh fulan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh besi, tokoh kelontong. Apakah ada hadis atau ayat Quran yang melarang anak-anak ke masjid sholat? Karena setiap dengar azan, anak saya yang bungsu selalu nangis minta ikut ke masjid. Tapi karena kurang ramahnya petugas masjid, terpaksa saya batasin. Ada enggak anak masjid? Nabi lama sujud sampai makmum di belakang heran, ini wahyu kok turun pas sujud. Setelah Nabi bangkit, barulah sahabat di belakang tahu, rupanya cucunya naik ke atas. Itu menunjukkan bahwa membawa anak kecil boleh, tapi cucu Nabi, tak macam cucu kita. Cucu Nabi itu tengoklah patuh, baik. Cucu awak macam hantu. Makanya ulama membagi anak kecil itu menjadi 3 level. Anak kecil itu menjadi 3 level. Pertama namanya sobi. Apa namanya? Sobi. Di atas sobi itu namanya mumayyiz. Di atas mumayyiz itu namanya amrad. Sobi 5 tahun, 4 tahun ke bawah. Ini tak bisa. Karena dia tak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana makanan, mana kotoran. Tak bisa. Inilah umur 5 tahun ke bawah ini. Kalau kita gini kan, kita pula digini kan. Tak bisa. Dari umur 5 mumayyiz, umur 5 sampai agak-agak mau akil balik, 5 ke 10. Ini mumayyiz. Mumayyiz. Nah, nanti kalau ayah sholat diam ya, nak ya. Diam ya. Jangan nganggur ya. Itu bisa. Diam ya. Bajunya Abu Somad pula. Ini mumayyiz. Yang mumayyiz ini bisa. Nanti kita letakkan dia. Kalau si anak di sudut sana ya. Ini mumayyiz bisa. Yang amrad ini, amrad artinya udah hampir tumbuh bulunya tapi masih halus. Bulu janggutnya masih halus. Ini anak-anak orang Arab itu tak macam kita. Orang kita kadang gosok pakai kemiri pun tak tumbuh-tumbuh. Dia udah hampir halus. Pertama akil balik. Adapun yang kecil tadi memang tidak. Karena itu nanti na'udzubillah. Kita letakkan dia di samping kita. Dia pakai pampers, tiba-tiba dia buang air, itu putus sholat. Kalau kita letakkan di tepi sana, dikacaunya pula bapak itu sebelah. Bapak itu sholat, dia pegang-pegang yang jadi kecil bapak. Bapak itu silap isi palanya. Salah. Jadi yang bisa kita bawa tadi adalah yang mumayyiz. Adapun yang sudah mumayyiz, mungkin agak nakal-nakal dia sedikit, lari-lari dia lompat-lompat, maklum lah. Jangan dimarahi Pak. Jangan sampai ini ada nih pengurus-pengurus nih asal nengok anak kecil. Balik. Buat naik darah tinggi gua aja. Udahlah listrik naik, air mahal. Ayah kalian tak mau nyumbang, anaknya pula libur. Padahal 20 tahun akan datang mereka ini yang akan memakmurkan masjid. Kalau di masjid masih ada anak lari-lari, di masjid masih ada lompat-lompat, bersyukurlah 20 tahun akan datang masjid ini masih tetap banyak sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu sudah sunyi, tak ada anak-anak, isinya orang-orang tua yang sudah diintai-intai malaikat maut tadi. Sunyi masjid, waspadalah. Na'udzubillah. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Karena di Cordova, di Alhambra,
masjid besar-besar, tapi sekarang tidak ada sholat berjamaah. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Masjid besar bangga, tapi isinya kita persiapkan untuk masa depan. Takbir. Bagaimana kalau saya selalu takut akan kematian? Takut karena amal ibadah belum banyak, takut anak-anak putus sekolah atau terlantar. Manusiawi. Takut mati karena amal belum. Tabarakallah, ada bendera Singapura berkibar. Pak Ustadz, saya seorang istri. Batasan-batasan bagaimana bersoleh yang wajar bagi muslimah. Karena kalau saya bersoleh, suami saya selalu tegur, jangan bersoleh jahiliyah. Apa maksudnya Pak Ustadz? Misalnya wajah ibu pucat. Pucat. Kalau silap-silap payah bedakan dia sama kuntilanak. Pucat misalnya habis sakit atau rumah sakit. Lalu dipakainya bedak sesuai dengan warna kulit. Merubah yang tak normal jadi normal boleh. Tapi yang sudah normal menjadi abnormal, nah itu. Bibir udah biasa dipakai sampai 2 inci. Budak putih, muka putih, tangan hitam. Oleh sebab itu maka yang wajar-wajar saja. Engkau cantik bukan karena make upmu, engkau cantik karena bekas wudhu dan tahajudmu. Kecantikan batin, kecantikan yang tidak akan lekang karena lapuk karena hujan dan tak lekang karena apa? Panas. Ibu cantik ya? Iya dong, ini kan bekas wudhu. Jadi kau sangka kami tayamum semua? Jangan bersoleh-soleh jahiliyah. Karena sebenarnya orang yang bersoleh itu adalah dimainkan setan. Wala udillannahum, kusesatkan mereka. Wala umanniyannahum, kubuat mereka berangan-angan, berhalusinasi, berimajinasi. Aku yang paling cantik, aku yang paling mancung, aku yang paling putih, aku yang paling. Padahal orang nengok biasa aja. Berhalusinasi, berimajinasi dengan pikirannya. Oleh sebab itu maka perempuan lebih baik menutup wajahnya pakai cadar. Tapi kalau tak sanggup pakai cadar, pakai hijab. Wajahnya biasa-biasa saja. Kami mengkredit kendaraan. Tapi setelah setengah bayar kami tahu kalau itu riba. Kami ingin melunasinya namun belum sanggup. Kalau kami berhenti kami susah untuk pergi kerja atau pergi jauh. Dan juga sudah setengah dibayar. Apa yang harus kami lakukan? Kredit sepeda motor. Buka HP. Buka HP sudah. Tulis di Google itu Somad Morocco, SOMAD MOROCCO. Sudah? Spasi kredit. 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 Enter. Sudah? Terbuka? Nah, itu dia tulisannya. Itu dia, somadmorocco.blogspot.com. Tulisan ini sudah dibuat Abdul Somad 25 Agustus 2010. Berarti tulisan ini sudah berapa tahun udah? 9 tahun. Kenapa tak kalian buka? Nih, sudah 9 tahun yang lalu sudah saya tulis. Ini 9 tahun yang lalu sudah saya tulis tentang kredit ini. Bahwa kalau uang dengan barang boleh. Kredit motor itu uang dengan uang apa uang dengan barang? Uang dengan barang boleh. Ini uang, ini barang boleh. Yang tak boleh itu uang dengan uang. Baca. Tolong nanti ini share. Sekarang juga share. Share ke grup-grup. Cara nge-share-nya ini ku ajarkan. Dah, yang di atas itu kan ada titik 3 paku 3 itu. Nah, share, masukkan ke grup-grup, masukkan ke grup. Nah, itulah enaknya kalian ngaji kalau sama ustaz cerdas. Dah, nanti sampai pulang ke rumah di print. Nah, ini bisa di print. Nah, di atas tuh print, print. Tempelkan ke dinding-dinding masjid. Cuma hindari jangan sampai bayarnya terlambat nanti kena dan
denda. Uang dengan barang tidak riba. Uang dengan uang baru riba. Emas dengan emas riba. Uang dengan uang riba Pak Ustaz, riba. Lalu kita ke Makkah itu bawa rupiah membeli ringgit, bawa rupiah beli dolar, bawa rupiah beli rial. Kenapa tak riba? Yadan biyadin, cash. Kalau cash ini 1 juta beli 300 rial sah karena tidak kredit. Tapi kalau ini aku beli, aku bayar 2-3 hari lagi, tak boleh karena harga berubah. Nah ini tentang masalah kredit barang. Jelas?